Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Fernando, nomor Tanbuk 2020-30363, kelas M1 M20 malam. Saya akan menjelaskan materi tentang konsep etika praktek perpajakan atau cara penghindaran pajak. Cara penghindaran pajak bagi usaha bisnis CV. Pajak merupakan pendapatan negara yang nilainya sangat besar untuk dipakai demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu negara membuat undang-undang perpajakan seperti Undang-Undang KUP, PPH, PPN, dan PPNBM, PPB, penagihan pajak, pengampunan pajak, dan peraturan lainnya yang mengatur hal perpajakan lainnya. Dan tujuan dibentuknya undang-undang dalam memungut pajak warga negaranya adalah untuk mendapatkan penghasilan negara dari pajak sebesar-besarnya. Penghindaran pajak ini ialah perlawanan aktif yang berasal dari wajib pajak. Hal ini dilakukan ketika SKP belum dikeluarkan. Penghindaran pajak ini dilakukan untuk menghindari kewajiban perpajakan atau untuk mengurangi kewajiban perpajakan dalam perundang-undangan di Indonesia. Cara penghindaran pajak. Yang pertama, substantive tax planning yang terdiri dari memindahkan subjek pajak ke negara yang dikategorikan sebagai negara yang memberikan perlakuan khusus atas suatu jenis penghasilan. Yang kedua, memindahkan objek pajak ke negara yang dikategorikan sebagai negara yang memberikan perlakuan pajak khusus untuk suatu jenis penghasilan. Yang ketiga, memindahkan subjek pajak dan objek pajak ke negara yang dikategorikan memberikan perlakuan khusus untuk suatu jenis penghasilan. Kedua, formal tax planning merupakan penghindaran pajak dengan cara tetap mempertahankan substansi ekonomi dari suatu transaksi dengan cara memilih berbagai bentuk formal jenis transaksi yang memberikan beban pajak lebih rendah. Tax avoidance mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan suatu negara sehingga dianggap sah dan tidak melanggar. Pada dasarnya, tax avoidance ini bersifat sah karena tidak melanggar ketentuan perpajakan apapun. Namun praktik ini dapat berdampak pada penerimaan pajak negara. Menurut ahli lainnya, James Kessler, tax avoidance dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, penghindaran pajak diperbolehkan dengan karakteristik memiliki tujuan yang baik, bukan untuk menghindari pajak dan tidak melakukan transaksi palsu. Kedua, penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan dengan karakteristik tidak memiliki tujuan yang baik untuk menghindari pajak dan menciptakan transaksi palsu. Namun, perlu diingat jika masing-masing negara memiliki pandangan berbeda terhadap accidental tax avoidance dan unintentional tax avoidance ini. Jadi ketika melakukan transaksi di suatu negara, praktek penghindaran pajak ini akan menyesuaikan dengan pengertian yang berlaku di sana. Dasar perpajakan CV lebih sederhana dibandingkan PT karena CV merupakan pengembangan usaha kemitraan atau perseorangan. Laba atas CV yang diterima saat akhir tahun hanya dikenakan pajak satu kali saja. PPH pasal 25/29 dan atas laba yang diterima oleh pemilik CV tidak dikenakan pajak dan termasuk dalam non-objek PPH sebagaimana yang telah ditetapkan di pasal 4 ayat 3 huruf I kecil Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Jadi semakin kecil pajak yang dibayarkan oleh perusahaan dibandingkan dengan laba sebelum pajaknya, maka diyakini bahwa perusahaan tersebut telah melakukan tax avoidance yang dianggap merugikan negara. Banyak cara dilakukan wajib pajak dalam menghindari pajak. Cara yang dilakukan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hibah. Hibah yang terdapat dalam pasal 4 ayat 3 huruf A kecil angka 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur bahwa harta hibah hanya diterima oleh keluarga sedara dalam garis keturunan lurus 1 derajat dikecualikan dari objek pajak. Harta hibahan seperti tanah dan bangunan yang diberikan oleh kakek kepada cucunya merupakan objek pajak karena harta hibahnya diterima bukan dalam garis keturunan lurus atau derajat. Pemanfaatan PPH nomor 23 tahun 2018. Pengusaha dan pelaku UMKM yang memiliki pendapatan kurang dari 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak dapat membayar pajak sebesar 0,5% dari peredaran brutonya.
Pengusaha nakal dapat saja menggunakan fasilitas ini bila wajib pajak tersebut memiliki usaha pribadi dan badan dengan cara memecah-mecahkan laporan keuangan dari semua usaha wajib pajak tersebut. Contoh kasus, bila Tuan A memiliki usaha pribadi dengan peredaran bruto sebesar 5 miliar rupiah dan perusahaan CVTXN yang dimiliki Tuan A dengan peredaran bruto sebesar 1 miliar rupiah, Tuan A memecah peredaran bruto usaha pribadinya sebesar 2 miliar rupiah ke CVTXN yang dimiliki Tuan A. Yang ke B. Tax evidence bagi PT. Chandra pada tahun 2016 menjelaskan jika terdapat keinginan dari wajib pajak untuk tidak mematuhi secara penuh peraturan pajak, menyebabkan terjadinya tax evidence. Tax evidence merupakan suatu cara yang efisien dalam meminimalkan beban pajak dengan cara menghindarkan pajak dengan menggunakan transaksi kepada bukan objek pajak. Selain itu, maksud lain dari tax avoidance adalah cara untuk menghindari pajak tanpa melanggar undang-undang. Karima 2016 menjelaskan tentang pengertian dari tax avoidance, yaitu semua bentuk daripada kegiatan yang memberikan efek kepada wajib pajak. Hal ini termasuk yang diperbolehkan oleh pajak ataupun kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi pajak. Selain itu, tax avoidance ini dilakukan dengan memanfaatkan lemahnya peraturan pajak. Pengaruh tax avoidance terhadap utang PT Garuda Indonesia. Manulang 2020 dalam penelitian menjelaskan jika tax avoidance tidak dapat mempengaruhi hutang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Hal ini sesuai dengan penelitian dilakukan oleh penulis pada perusahaan PT Garuda Indonesia Airlines. Hal ini dikarenakan variabel yang dapat mempengaruhi hutang adalah variabel lainnya yang tidak termaksud ke dalam penelitian yang digunakan oleh penulis. Jadi sekian materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.